Coba, biar ada progresnya ini. Ini udah akhir tahun 2024 ini, berapa poin kita? Poin kita itu adalah ranking. Jangan sampai nanti di tahun 2025, nanti kita cek di akhir tahun 2025, jangan sampai tidak ada pertumbuhan. Harus minimal, seminimal-minimalnya dapat mobil cash 275 pasang. Minimal-minimalnya targetin tahun depan. Ya, jadi biar tahun depan, tahun baru, udah nggak pakai motor lagi, tapi udah pakai mobil cash ya, bukan nyicil ya. Kita bikin macet di daerah Bapak Ibu dengan bunyi terompet-terompet tahun baru ya, tapi dengan mobil cash Bapak Ibu semua tentunya ya. Jakarta hadir, semangat gaspol buat tim yang di Riau, ya tuh saling support ya. Mantap, mantap. Yuk coba dicek lagi atau silakan selama seminggu terakhir ini halangan, tantangan, rintangan apa di lapangan. Boleh kita konsultasikan. Ya, ini ruang forum ibaratnya Anda sakit apa, coba konsultasikan sama dokter. Asik. Ya, Medan, Ibu Riswani hadir. Wah, Bu Riswani ini baru masuk tim elit kemarin. Baru gabung bulan kemarin, bulan ini langsung bisa mensponsori 2 orang dari Medan. Langsung masuk grup tim elit. Nah, teman-teman juga kalau baru gabung, langsung bisa mensponsori orang minimal 1 paket di bulan tersebut, itu bisa masuk tim elit. Tapi harus komitmen. Sebulan minimal ajak partner baru, sponsor baru 1 orang. Bu Darnila, Waalaikumsalam. Medan berapa poin lagi dapat motor Bu Darnila? Mitra saya juga nih, Alhamdulillah. Kemarin mitra saya juga di Medan ada yang tembus motor. Nanti saya share. Hari ini motornya baru nyampe, beli motor baru, Vario. Wis. Saya tanya kemarin, namanya Pak Damansa. Pak, ini tembus motor nih Pak. Mau dibeliin apa atau ambil uangnya? Enggak Kang, saya pengen beli motor cash. Motor yang baru, biar ada bukti ke tetangga-tetangga saya. Keren saya bilang nih. 12 poin lagi, ayo 12 poin lagi itu tinggal bersin. Tembus ya. Sebelum akhir tahun. Ya sekarang udah 5 hari lagi udah beres ganti tahun ya. Pokoknya bulan Januari harus udah tembus ya. Minggu kemarin saya mengadakan home sharing. Saya ngundang 12 orang. Nggak ada yang hadir. Padahal saya sudah beliin tiketnya semua. Tapi nggak ada yang hadir. Nah ini keren nih. Pak Turianto. Bapak atau Ibu ya, mohon maaf nih. Kalau kita evaluasi, kenapa Bapak Ibu sudah mau mengadakan pertemuan, ngundang 12 orang, kok nggak jadi hadir padahal udah beli tiket. Nah ini semua ada sebab akibat. Kita bahas satu-satu ya. Itu biasanya karena orangnya belum terlalu penasaran. Jadi apa yang harus diperbaiki adalah kualitas edifikasi kita. Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah menceritakan hal positif. Apa yang diceritakan yaitu adalah acaranya, komunitasnya, orang-orang yang ada di pertemuannya. Itu kurang Bapak Ibu jual. Misalkan contoh gini, ya, misalkan saya ngundang nih beberapa orang. Nah, ini saya saranin juga biasanya kalau ngundang itu saya nggak banyak-banyak kalau ke seminar. Saya paling ngundang itu 1 2 orang. Kenapa? Karena kalau banyak, saya pribadi ya, kalau banyak ketika dia datang, itu saya jadi bingung. Misalkan lebih dari 3 orang aja. Saya bingung apalagi kalau dia temenan semua. Takutnya malah mempengaruhi. Misalkan saya ngundang ada 3 orang nih misal. Si 2 orang positif, 1 orang negatif. Nah ini bisa mempengaruhi ke yang positif. Akhirnya dia nggak jadi gabung. Ya kecuali kalau misalkan nggak kenal satu sama lain. Gitu. Itu pun saya biasanya kalau lebih dari 2 orang saya sulit kontrol. Karena kan saya harus mendampingi yang ini gitu kan. Kebanyakan. Lebih baik saya buat agenda untuk minggu ini yang ini, yang ini, minggu besok yang ini, yang ini, yang ini, gitu loh. Jadi dicicil. Jadi kita ngejarnya bukan kuantitas, tapi ngejarnya kualitas. Ya, buat apa banyak kalau nggak closing? Lebih baik dicicil satu, 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 tapi istiqomah dan berkualitas bisa closing. Gitu ya. Terus evaluasinya apa? Itu udah keren, udah berani mengundang hampir 12 orang ya. Berarti yang harus diperbaiki adalah ilmu edifikasi atau ilmu menjual, ilmu menceritakan. Apa yang diceritakan? Komunitasnya, mentornya, misalkan contoh gini. Saya ngundang nih, Bapak Ibu kebetulan besok ada penjelasannya jam 1 siang. Bapak Ibu hadir ya, nanti saya siapkan tiketnya. Karena kalau Ibu hadir
nggak nyiapin tiket nanti nggak bisa masuk gitu ya. Nah nanti saya kenalin ke orang yang luar biasa. Jadi saya jual mentor saya. Misalkan saya edifikasi mentor saya Pak Rizky. Nanti saya kenalin sama temen saya orangnya luar biasa. Orangnya baik, udah sukses dan yang paling penting apa? Beliau udah bantu banyak orang bisa berpenghasilan. Termasuk saya juga dibantu sama beliau. Nanti saya kenalin ya. Pokoknya orangnya baik banget. Gitu. Jadi saya jual mentor saya yang ada di apa namanya di tempat seminar. Itu jadi kurangnya apa? Edifikasi. Ya. Terus kalau misalkan orang tersebut contoh acaranya besok nih. Nah, malamnya itu saya pasti WA, Bu, Pak, besok siang jadi ya. Bukan, Bu, Pak, besok siang jadi nggak? Bukan, tapi besok siang jadi ya. Hadir, saya udah siapin tiketnya. Mudah-mudahan jadi rezeki. Gitu loh. Ya. Misalkan kalau orang tersebut apa namanya mendadak nggak jadi, ya biasanya Pak kan saya berangkat jam 12 siang, acaranya jam 1. Bu, Pak, saya OTW ya. Nanti kita ketemu di sana. Terus misalkan ketika kita udah bilang seperti itu, orangnya nggak jadi. Aduh, Mas Iksan, mohon maaf, kayaknya nggak jadi deh. Kucing saya melahirkan dan lain-lain. Saya biasanya ngomong begini, aduh Bu, sayang banget Bu, padahal saya udah siapin tiketnya buat Ibu. Ya udah gini aja Bu, jadi bikin atur jadwal lagi. Ya udah Bu, gini aja. Kan ada lagi penjelasannya di hari, misalkan itu janjian hari Minggu. Misalkan ada jadwal penjelasannya lagi di hari Rebo, saya bikin atur jadwal. Ya udah Bu, gini aja Bu. Nanti hari Rebo kebetulan ada acaranya lagi, ada penjelasannya. Nanti Ibu hadir ya, jangan sampai nggak jadi. Nah, saya biasanya gini, kalau nanti Rebo nggak jadi, berarti bukan rezeki Ibu. Nah, itu penekanannya. Jadi bikin janji temu selanjutnya, kalau di selanjutnya nggak jadi juga, kita bilang berarti bukan rezeki Ibu. Udah selesai, biar kita nggak fokus sama orang tersebut. Nyambung nggak kira-kira Bapak Ibu? Apa yang saya jelaskan barusan? Ya, jadi perbaiki edifikasi. Ya, edifikasi itu menceritakan hal positif, baik itu tentang mentor atau caranya nanti. Ya, setelah itu adalah buat janji temu. Kalau memang dia tetap nggak jadi, buat janji temu. Kan kalau tetap nggak jadi, berarti bukan rezeki ibu. Gitu ya. Pak Yapis nyambung katanya. Oke, wih 170 orang. Gitu ya. Tapi itu udah keren. Nggak apa-apa kan trial of error. You know trial of error. Belajar dari kesalahan. Tidak ada orang yang menjalani langsung sempurna. Biarkan Bapak Ibu mengikuti prosesnya. Biar trial error sendiri. Jangan sampai belum apa-apa dikit-dikit kasih tahu gini. Anda harus melakukan kesalahan dulu. Biar Anda tahu, biar bisa mengevaluasi. Oh, berarti kemarin ini kurang tepat ya. Berarti besoknya harus seperti apa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi udah keren banget tadi ya. Bapak, Ibu siapa tadi ya? Turianto. Nggak apa-apa, trial of error. Gimana ya, orangnya belum punya modal. Ya cari lagi yang punya modal lah, Bu. Terus kalau misalkan nggak punya modal, kita mau gimana? Kan ada sesuatu hal yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Lah kalau dia nggak punya modal, kan kita nggak bisa kontrol. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menjelaskan sejelas-jelasnya. Tinggal kita lihat dianya tertarik atau enggak, dianya yakin apa enggak. Kalau dianya yakin, dia pasti mau cari modalnya. Terus gimana dong cara menjawabnya? Ya kita tinggal cerita, cari persamaan. Bu, Pak, saya juga sama, dulu nggak punya modal. Cuma saya yakin lihat peluang ini. Makanya saya mau mengusahakan. Banyak kok bukan ibu aja atau bapak aja yang nggak punya modal. Banyak tuh mentor-mentor ceritain yang dulunya modalnya ngutang, jual sofa, apa segala macam. Untuk cari persamaan bahwa bukan orang tersebut saja yang nggak punya modal. Nyambung kira-kira Bapak Lukman? Ya. Kalau tetap juga, ingat tugas kita hanya menyampaikan. Gabung atau tidak, biarkan Allah yang menentukan. Gitu ya, tugas kita menyampaikan. Tugas kita hanya menjelaskan. Gitu. Bagaimana kalau orang yang trauma di bisnis jaringan? Cari persamaan. Saya juga sama orang yang trauma, akhirnya gabung. Ya, jadi kita tanya dulu ikut bisnis apa, sistem seperti apa. Dulu ciptain omset emang udah berapa. Terus kira-kira apa yang buat kamu berhenti di bisnis yang lama? Jadi cari persamaan, sharing dulu. Tapi ya nggak semuanya juga, ada yang mau membuka diri, ada yang enggak. Ya, nah tugas kita tuh menyampaikan. Tapi kalau berbicara teknisnya adalah tadi,
Cari persamaan, kita sharing, kita tanyakan dulu bisnis apa, sistemnya seperti apa, nyiptain omset berapa, terus kira-kira apa yang buat kamu berhenti. Gitu ya. Saudaraku Burhan ngopi biar nggak ngantuk. Ayo dong ngopi ngopi ngopi. Ada kopi Ekoma ya. Baru seminggu gabung masih perlu banyak belajar. Jangankan ibu yang baru seminggu, yang udah setahun 2 tahun aja proses belajar nggak berhenti ya. Jangankan yang baru seminggu bu, saya aja yang udah setahun 2 tahun. Ini harus tetap upgrade ilmu. Nah ini harus paham ya. Hidupnya ilmu karena diulang-ulang ya. Berilmu itu bercahaya, tidak berilmu itu berbahaya. Nyambung nyambung nggak Bapak Ibu? Lagi menyemangati diri karena mentor ngajak bisnis lain. Bahaya ini. Nah ini tiha-tiha ya. Tahu tiha-tiha? Tiha-tiha itu di atas hati-hati. Ya, kalau ada orang lain, ya, baik itu orang yang ngajak kita atau mentor di atas kita menawarkan bisnis lain, berarti dia belum paham. Bayangin di bisnis ini aja belum hasil, mau bikin yang baru. Ya nggak, udah membangun aset harus nol lagi. Ya nggak, berarti dia nggak paham. Ada nggak Pak Iksan, mitra Pak Iksan yang udah dapat ambasador pindah perusahaan lain? Ada, tapi saya nggak pernah ambil pusing. Saya anggap bisnis ini datang dan pergi udah biasa, karena saya bisa cari orang yang baru. Kalau misalkan kita malah jadi kecewa, berarti kita apa namanya berharap kepada manusia, bukan berharap pada Allah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mentornya ngajak bisnis lain, ya udah buktikan saja Anda bisa berhasil di usaha ini. Ya, mau meskipun dia ngomongnya, saya udah tahu PTBS begini-begini. Ya kalau udah begitu mah, ya itu mencari alasan sendiri. Kalau memang tahu ya buktikan dong di sini berhasil. Udah banyak Bu yang begitu. Jadi memang PTBS ini jadi role model di bisnis MLM yang lain. Jadi jangan heran kalau ada yang niru-niru, banyak Bu. Bahkan produk aja yang niru-niru banyak, tapi ujung-ujungnya nggak lewat dari 1 tahun udah pada tutup bangkrut semua karena nggak ada omset. Ya, gitu. Mau ngomongnya mau di sana lebih murah, silakan mau nyoba sendiri. Tapi Bapak Ibu jangan heran kalau nanti di bisnis yang lain itu 2-3 bulan tutup bangkrut. Kalau PTBS kan udah tahun ini luar biasa terbukti dan teruji ya. Jadi Bapak Ibu kalau mentor di atasnya ada yang hilang, makanya harus tahu mentor di atasnya lagi siapa peraih motor, siapa peraih mobil, sampai luxury-nya siapa. Biar yang mendorong Bapak Ibu tuh banyak. Saya juga sama orang yang ngajaknya berhenti. Tapi kan ini bisnis saya, bukan bisnis mentor saya. Enak aja. Ya nggak? Mentor saya itu orang yang ngajak saya sekedar wasilah aja. Kalau dianya berhenti, ya saya juga nggak mau berhenti. Enak aja. Ini kan bisnis saya. Gitu ya, West Official Wonogiri. Nyambung mantan sudah ngalamin seperti itu. Sekarang mah tak tinggal aja orang kayak begitu. Iyalah, berpikir simple thinking. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Simple thinking, simple thinking. Berpikir sederhana. Nggak gabung, cari yang lain. Banyak alasan cari yang lain. Nanti juga pasti ketemu kok. Jadi konsepnya gini. Kalau Anda mau ketemu orang yang komitmen, pastikan Anda dulu Andanya komitmen. Kalau Anda mau semangat, kalau Anda ingin dapat mitra yang semangat, pastikan dulu Andanya semangat. Nanti juga pasti ketemu. Itu udah hukum pasti. Dan saya nggak pernah melihat di tim saya sendiri yang serius betul-betul nggak dapat mitra. Pasti dapat. Pegang omongan saya. Yang serius bener-bener istiqomah. Nggak ada yang nggak dapat mitra. Pasti dapat. Ya, seperti itu. Saya dari Bengkulu udah 2 tahun gabung, udah dapat motor satu. Sekarang lemas. Nggak. Terus yang salah siapa? PTBS atau Anda? Ini nggak? Terus gimana dong? Merapat selalu ke bara api, ibarat handphone aja ada lowbatnya, charging energi. Merapat konsultasi terus sama mentornya yang semangat. Jangankan Anda, saya aja yang deket sama Papi Rizky, ada aja naik turun semangat. Gimana caranya charging energi lagi, deketin lagi mentor-mentor. Biarkan energi mereka, semangat mereka menular kepada saya. Apalagi udah masuk di grup elit, wah nggak ada cerita nggak semangat, harus sponsor tiap bulan. Bayangin. Ya nggak? Nah ini teman-teman, kalau Anda ketemu di TikTok apa di medsos, kalau ada orang ngomong, oh saya udah sekian lama kok nggak dapat hasil. Sekarang saya nanya, yang salah siapa? Orangnya apa perusahaannya? Coba, bukan cari alasan.
Tapi coba berkaca diri, pasti ikhtiarnya nggak maksimal. Ya enggak? Jangan malah Anda ngikut yang lepas lagi mana coba. Orang lain nyungsep, Anda mau ikut nyungsep. Ya enggak? Jadi kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, saya kurang heran. Yang salah siapa? Perusahaannya apa orangnya sih? Berarti yang harus diperbaiki adalah mental dan karakter kitanya. Bukan perusahaannya. Yang lain tetap ngomset kok. Yang lain tetap ada yang tembus motor, mobil, dan lain-lain. Kenapa kita enggak? Itulah yang harus kita evaluasi diri. Bungkus. Orangnya nggak mau jalan, Pak Isan. Cari yang mau jalan. Ya, Pak Agus Apendi, ya. Kesulitan Bapak Ibu yang hari ini jalanin. Kita para mentor udah lewatin itu. Pak Agus Apendi pernah nggak ngerasain mitra bisnisnya yang udah peraih mobil cash meninggalkan, malah pindah ke bisnis lain? Pernah nggak ngerasain? Artinya apa, value Anda masih belum apa-apa. Kita udah ngelewatin itu, Pak, Bu. Jadi keluhan apapun yang Anda lewati, kita udah lewatin itu. Jadi nikmatin saja. Ya enggak? Emangnya untuk mendapatkan hasil besar harus dengan kemudahan? Enggak lah, orang sukses itu lewati halangan, tantangan, rintangan, bahkan air mata. Wih, cakep. Gimana cara masuk tim elit? Sponsor. Kalau mitra baru sponsor gabung bulan ini langsung mensponsori, itu bisa langsung masuk grup elit. Hubungi mentornya. Atau kalau Pak, saya udah mitra lama Pak, pengen masuk grup elit, mensponsori eh, selama 2 bulan berturut-turut minimal 1 orang, Anda bisa masuk grup tim elit. Jadi kalau di grup tersebut Anda bisa mensponsori lebih dari 1 orang, dikasih hadiah sama Pak Haji Adan Haris. Apalagi bisa mencetak mitranya bisa masuk tim elit. Wah, itu dikasih jam tangan. Kemarin ada mitra saya dapat jam tangan 2 orang. Saya sudah tahu tahun di mana saya sudah 1 tahun di mana ada seminar saya ngundang, tapi masih belum ada yang bergabung. Waktu ada di seminar di Hotel Braling Purbalingga, saya ngundang 15 orang juga. Saya beliin tiket semua, pada hadir semua, tapi sudah tak follow up, belum ada yang mau bergabung. Itu kurang apa ya? Saya minta saran, terima kasih. Oke, keren. Nih, Bapak Ibu. Nih, yang harus saya jelas. Yang bertindak aja belum dapat hasil, apalagi yang enggak. Ya enggak? Yang berikhtiar aja ada yang masih belum dapat hasil, apalagi yang enggak sama sekali. Nah, evaluasinya apa, Pak? Pertama, Bapak jangan pernah beliin tiket orang. Ya. Terus gimana dong, Pak, supaya nggak ngeluarin duit? Ya, ajaknya jangan ke seminar yang berbayar. Ajak di home sharing. Ajak mentornya. Pak, saya mau bikin seminar kecil-kecilan di rumah, home sharing. Saya pengen ngundang 1 2 orang. Apa namanya, bikin home sharing atau home prospect buat janji temu dengan mentornya. Cari solusi, jangan yang berbayar mulu dong. Ya, cari solusi Pak. Purbalingga, deket kan ke Purwokerto. Siapa mentornya? Hubungi mentornya. Pak, saya mau bikin jadwal di rumah, pengen ngundang beberapa orang. Saya minta waktu Bapak sebagai mentor saya untuk mendampingi. Nah, itu baru ya. Jadi, satu, jangan sampai beliin tiket ya, karena belum tugas kita edisi. Ya, edifikasinya gimana? Pak, karena ini acaranya di hotel, Pak. Terus kita juga dapat makan, apalagi ilmunya luar biasa, Pak. Nah, di sini ada investasi untuk tiket, Pak. Misalkan berapa? 20.000 atau 50.000. Jadi orang-orang yang datang ke sini, Pak, orang-orang yang eksklusif semua. Nah, jangan Anda yang bayarin. Salah itu. Waduh. Jebol Anda bukan dapat bonus, malah habis duit Anda. Nah, itu evaluasi ya, diperbaiki, Bapak, Ibu ya. Caranya nggak seperti itu. Saya minta sarannya Pak, nanti acara saya yang ngundang 300 orang biar dapat closingan. Waduh, Anda mau ngajaknya apa itu 300? Saya sih biasanya ya, saya kalau bikin pertemuan itu, gimana caranya jumlah mitra sama jumlah calon mitra lebih banyak jumlah mitra. 2 banding 1. Biar energi auranya dapat. Gitu loh ya, kalau saran saya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan karena memang ini langsung banyak, ya berarti gimana caranya mengedifikasi pertemuannya habis-habisan ke setiap orang yang diundang secara personal.
Pak, Bu, jadi masing-masing personal dihubungi ya kan dari 300 orang itu. Nanti Bapak tolong pahami ya informasinya ya karena kebetulan kami hadirkan mentor langsung dari Jakarta. Pokoknya jual mentor kita. Edifikasi habis-habisan mentor kita. Edifikasi habis-habisan acaranya. Gitu ya. Supaya tingkat closingnya tinggi adalah intinya gini, semakin orang itu penasaran, maka semakin tinggi tingkat closingnya. Gitu. Mati satu tumbuh seribu harus fokus sama solusi jangan pada masalah. Betul ya, Bu Citra ya. Jadi kalau kita fokus pada masalah, ya energi kita habis. Gimana alam semesta memberikan kesejahteraan, keberkahan kepada kita kalau kitanya negatif mulu, fokus pada masalah. Gitu ya, bungkus. Mitra pada tiarap dan muntaber. Nah, berarti itu kurang tepatnya adalah eh, saya pernah mendengar yang namanya konsep kempalah besi selagi panas. Ya, pertanyaannya di stop dulu ya, karena setelah ini kita akan belajar dari materi orang yang luar biasa. Itu kita harus belajar dari konsep bagaimana kempalah besi selagi panas. Jadi ketika mitra baru gabung itu langsung ijab kobul. Ijab kobul dalam artian di coaching, ya, di coaching. Di coaching dalam artian Bapak, Ibu tujuan gabung apa? Nah, kalau tujuannya mau sukses, Ibu harus mau ikutin arahan kita. Arahan tim, ya. Bukan apa-apa, bukan kami hebat, tapi kami lebih dulu. Tapi kalau misalkan ada arahan Ibu tidak tidak mau ikutin arahan ketika Bapak Ibu nggak hasil, tolong jangan salahkan saya. Gitu ya, Bapak Tony ya. Jadi perbaiki dari coaching awal ketika orang itu bergabung. Ya intinya gini Bapak Ibu, nggak mungkin semua orang yang kita ajak gabung jalan semua. Nggak mungkin semua orang yang kita ajak gabung bisnis ini mati semua. Pasti ada yang berhenti, ada yang jalan. Kita fokus dorong yang mau didorong. Kalau malam Pak kumpulnya gimana ya? Karena malam baru bisa. Justru Bu Riswani saya tuh lebih senang itu kalau pertemuan tuh malam. Habis Isya. Kenapa? Karena jam malam itu adalah jamnya alam bawah sadar. Biasanya yang kita jelasin itu lebih masuk kalau malam hari. Apalagi kalau bapak-bapaknya sambil ngerokok gitu ya, sambil ngopi. Saya jelasin tuh bikin dia puyeng itu. Waduh, cara ngerokok dia beda. Cara ngopi dia beda karena lebih masuk alam bawah sadar. Kalau saya yang alami gitu ya, antara saya prospek pagi, siang, sore, sama malam itu lebih keren kalau malam. Mensusupi alam bawah sadarnya lebih keren. Sama kayak kita malam ini training. Kenapa dibikinnya malam? Biar masuk alam bawah sadar Bapak Ibu. Ya, gitu loh. Jadi saya malah lebih senang itu malam. Prospek itu apalagi kalau udah prospek one to one, satu lawan satu. Waduh, lebih enak itu. Apalagi kalau udah ngomong sambil nepuk paha dia. Coba bayang, emang ini terus hidup kita. Akhir tahun loh ini. Tahun depan mau gimana? Bentar lagi lebaran. Kira-kira masa mau naik motor terus? Itu lebih enak, lebih masif dong ngomong closing orang tuh kalau malam. Kalau menurut saya ya, itu jadi ajar gas. Mau subuh, mau tengah malam, pokoknya gas. Yang salah itu adalah tidak melakukan. Sampai berapa kali kita prospek seseorang, ya prospek mah sekali aja. Yang harus ditindaklanjuti adalah follow up-nya. Ya, prospek itu kan menyampaikan informasi, setelah itu dipresentasi, nah setelah itu di follow up. Kalau mentornya di Pulau Jawa, kita di Sumatera, gimana ajak mentor sharing di rumah? Kan ada Zoom. Suruh nyimak Zoom. Ya, suruh nyimak Zoom. Bungkus, kata Pujamila. Siap, terima kasih pencerahannya. Oke ya, Bapak Ibu kita cukupkan sekian dulu evaluasinya, konsultasinya, karena kita sekarang akan belajar mengenai apa namanya teknik lewat online. Nah, yang akan menjelaskan ini seseorang yang luar biasa, ya, akun TikToknya viral, ya, luar biasa, followernya ratusan ribu followernya, videonya ada yang sampai tembus 2,5 juta, sponsorannya tiap bulan nggak pernah berhenti, ya, kemarin juga baru pulang umroh sama saya. Ya, langsung saja, Kang Reza, ada Kang Reza, kita akan belajar malam ini, kita akan kupas tuntas setajam silet, buset, dan kampak. Kang Reza ada? Siap, hadir. Nah, oke, nah nih Kang Reza nih ya. Boleh teman-teman nih langsung saja ya.
Kita akan dengarkan ilmu yang luar biasa, yang keren. Saya doakan yang benar-benar fokus menyimak dan siap mengaplikasikan. Pasti bisa mendapatkan closingan bertubi-tubi. Amin. Ya, silakan Kang Reza. Siap, Masya Allah luar biasa ya Kang Isan Kamil. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa belajar lagi pada malam hari ini ya. Nah sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Kang Isan Kamil yang hari ini ya umurnya bertambah. Semoga rezekinya pun bertambah, sehat selalu. Kita doakan. Sebelum sebelum ke online nih, ini saya agak gemes sedikit nih tadi nih pembahasan ya, pertanyaan-pertanyaannya mengenai yang PHP lah, yang udah setahun, 2 tahun lah. Jadi kata enggak. Bagus tuh gini, lebih bagus tuh gini nanyanya. Besok datangnya mau jam berapa? Misalkan seminarnya jam 1 nih, mau jam setengah 1 atau jam 12.45. Nah, jadi H-1 tuh pastikan Bapak Ibu kontak lagi calon mitra yang diundangnya. Jangan hari H diundangnya. Kadang diundangnya tuh hari H pagi-pagi atau enggak 2 jam sebelum berangkat. Kalau enggak 1 jam sebelum berangkat baru dikontak tuh. Ya iyalah si calon mitra kan pasti lupa. Besok ada janjian lupa. Tapi si calon mitranya keburu ada janjian lagi tuh sama temennya atau sama keluarganya pergi misalkan. Gitu. Jadi pastikan H-1 janjiannya supaya apa? Supaya diingetin lagi gitu. Jadi menghindari hal PHP itu tuh. Jadi kalau H-1 ditanyain kan jelas tuh dia bisa datang atau enggak kan jelas tuh. Gitu. Terus ngundangnya jangan 1 orang. Ya minimal 5 orang lah diundang ke seminar gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua tadi saya udah setahun nih gabung PTBS. Nah, pertanyaan saya gini, dari setahun itu berapa kali Bapak Ibu prospek tentang usaha ini menginformasikan peluang ini misalkan gini ada yang sebulan nih ada mitra saya nih dari TikTok dia udah gabung katanya ya tapi kok Pak belum ada yang daftar. Nah saya cek kan dia belum nginfoin apa-apa baru belajar doang. Nah berarti kan belum kerja tuh ya kan. Nah dari sebulan misalkan dia cuman ngundang atau prospek cuman 2 kali. Nah berarti dari sebulan itu cuman 2 hari kerjanya. Berarti sisanya 28 hari libur dong gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu cek tuh setahun itu kira-kira udah prospek, udah nginformasiin peluang bisnis ini ke teman-temannya berapa kali? Kalau setahun cuman nginfoinnya baru 3 kali, 4 kali, nah berarti sisanya kan nggak dikerjain tuh libur gitu ya. Nah, terus tadi yang ketiga tuh, bentar apa nih? Agak geget juga tadi saya ya. Udahlah 2 aja lah, jadi agak lupa nih. Nah, terkait online ya, gini Bapak Ibu, ya. Jadi awalnya sih dulu saya belajar online ini karena melihat mentor saya langsung Pak Haji Henda. Ya, dia prospek offline itu ekstrim banget. Sehari sampai 8 orang sampai 10 orang. Sehari loh. Dia tiap hari seperti itu. Nah, akibatnya apa? 1 bulan bisa tembus motor 20 juta. 3 bulan bisa dapat Star Ambassador mobil 150 juta. Nah, cuman saya berpikir kalau saya kan ini kita bisa bisa menilai kapasitas kita kan, kemampuan kita. Kira-kira kita bisa nggak tuh prospek sehari 8 orang, 10 orang. Nah, kalau saya pribadi ngukur kemampuan saya, waduh kayaknya saya nggak akan bisa tuh kalau seperti itu gitu. Nah, alhasil kan akhirnya belajar online lah waktu itu. Nah, awal-awal belajar online ini dari organik. Ya, jadi saya nyari kenalan di Facebook, di Instagram gitu. Nyari kenalan baru, belusukan, gerilya lah. Kalau di offline kan gerilyanya itu nongkrong di mana, ngajak kenalan, dapat nomor WA. Nah, tapi kalau di online ini kita bergerilya di Facebook. Nah, caranya gimana? Ini saya spill aja ya. Nah, saya masuk misalkan ke grup pengusaha. Nah, Bapak Ibu kalau pengen nyari kenalan masuk dulu ke grup-grup nih. Ini kan banyak banget tuh grup pengusaha tuh. Jadi target kita adalah orang-orang yang senang bisnis. Tuh, banyak banget kan. Bapak Ibu masuk dulu tuh ke grup-grup pengusaha nyari kenalan. Nah, contohnya inilah. Nah, di sini tuh banyak banget orang-orang yang apa ya? Banyak intinya orang-orang yang senang bisnis lah.
Tapi nyari grupnya yang aktif nih. Ini kayaknya udah nggak aktif nih grupnya. Oh, nggak bisa dilihat. Intinya masuk grup dulu. Nah, nanti kalau misalkan di grupnya ini ada yang like, komen banyak, nah Bapak Ibu bisa ditambahkan pertemanannya. Nah, selain grup bisa juga ke orang-orang motivator, misalkan Tung Desemoringin misalnya. Ini kalau organik ya. Nah, ini kan banyak yang like nih. Aduh, teman-teman. Nah, yang like sama komen ini berarti mereka ini aktif di sosial media. Nah, Bapak Ibu tinggal ditambahin aja pertemanannya. Tambah, tambah. Nah, singkatnya gitu ya. Nah, kalau udah ditambahkan, nanti itu ada notifikasi di sini. Misalkan ada yang konfirmasi lah. Contohnya inilah ya, contohnya contoh. Bapak Ibu tinggal DM aja atau enggak message. Bapak Ibu tinggal message aja, terus kirim kata-kata terima kasih sudah konfirmasi pertemanan, salam kenal gitu. Wah, nggak bisa dibuka nih. Jelasin intinya aja ya. Nah, ketika udah konfirmasi, Bapak Ibu langsung message orangnya. Jadi intinya kenalan lah ya, aja kenalan. Terima kasih sudah konfirmasi. Terus Bapak Ibu tanya, kalau boleh tahu tinggal di mana ya Mbak? Misalkan kalau kalau perempuan ya. Terus intinya sampai Bapak Ibu dapat nomor WA-nya. Nah, itu cara yang organik. Di Instagram pun sama. Jadi Bapak Ibu nyari tuh motivator-motivator terkenal, terus orang-orang yang memang senang bisnis gitu ya. Nah, itu pasti banyak banget tuh like sama komennya di setiap postingannya Bapak Ibu temu pertemanan satu-satu tuh. Singkatnya gitu kalau organik. Nah, tapi di organik ini Bapak Ibu ya, supaya bisa closing dapat mitra gitu ya, ada yang daftar. Nah, Bapak Ibu harus branding dulu sosial medianya. Nah, kalau di Facebook itu Bapak Ibu harus eh, setiap postingannya itu yang like-nya itu minimal harus ada 100 supaya terbranding. Nah, gimana cara nge-brandingnya? Nah, Bapak Ibu pertama tambahkan dulu pertemanan Facebook teman-temannya minimal 2.000 mitra PTBS. Nah, nyarinya di mana? Misalkan buka yang Ustadz Asep Bruder lah misalnya. Nah, Aswandi. Cek yang like-nya banyak ya. Ini kan sedikit nih. Ini biasanya yang banyak like-nya itu mitra-mitra PTBS biasanya. Nah, misalkan 90. Nah, ini tambahin semua. Tuh, kalau saya kan udah sebagian udah nambahin. Nah, ini tambahin semua, karena ini kebanyakan biasanya mitra PTBS. Nah, selain di Ustadz Asep Bruder, masuk ke Facebooknya Pak Haji Febrian Agung. Itu udah pasti mitra PTBS semua. Tuh, yang like-nya banyak kan, ada 600. Nah, ini tambahin semua nih. Nih, tambahin semua. Pokoknya totalnya sampai 2.000 aja. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu posting, nah yang like postingan Bapak Ibu itu lebih dari 100 orang. Untuk membangun branding dan lain-lain sampai dapat calon mitra, dapat closingan, biasanya paling cepat 3 bulan. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen cepat, ini sekarang kita punya ilmu baru. Nah, biar cepat itu Bapak Ibu dapat calon mitranya pakai Facebook Ads aja biar cepet. Nah, ini saya ajarin sedikit. Nah, di Facebook Ads itu, nah kita ngiklan berbayar. Ya, paling kecil itu bisa 16.000 sehari, 20.000 sehari itu paling kecil ya. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bikin dulu halaman. Nah, jadi ketika udah buka Facebook, ini klik yang garis 3 sebelah sini nih. Nah, ini perhatiin ya caranya ya. Bapak Ibu bikin halaman dulu. Nih, bikin halamannya di sini nih buat profil Facebook. Nah, ketika buat profil Facebook itu ada dua pilihan, ada profil pribadi sama halaman publik. Kalau profil pribadi itu Facebook Pro. Nanti
saya sarankan bikinnya halaman publik. Kenapa? Karena kalau profil pribadi atau Facebook Pro itu kalau ngiklan itu disebarkannya sedikit dibandingkan dengan halaman publik itu lebih banyak. Ya, tinggal klik aja berikutnya, pilih halaman publik. Nah, kasih nama di sininya. Namanya misalkan nih, Ihsan Kamil Karib misalnya. Atau apa namanya bebas ya. Nah, setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini isi kategori. Nah, kategorinya apa? Langsung aja bisnis. Ada pusat bisnis, ada konsultan bisnis. Ini pilih aja salah satu mau pusat atau konsultan, misalkan pusat. Tinggal klik aja buat gitu ya. Nah, kalau udah beres, nanti masukkan juga nomor teleponnya di pengaturan. Nanti pokoknya setelah klik itu tuh di pengaturannya ada masukin nomor telepon. Nah, nomor teleponnya itu wajib WhatsApp bisnis ya. Jangan WA biasa karena kalau kita mau ngiklan di Facebook Ads itu wajib harus WhatsApp bisnis. Jadi pastikan Bapak Ibu punya WhatsApp bisnisnya dulu ya. Nah, ini halaman Facebook saya. Nah, setelah buat seperti ini, nah Bapak Ibu sinkronkan WhatsApp-nya, akun WhatsApp-nya. Itu biasanya kalau di sini tuh ada tulisannya nih, tautkan WhatsApp bisnis. Di sininya nih biasanya kalau kalau belum ditautkan ya di bagian ini biasanya ada tulisan tautkan WhatsApp bisnis, klik-klik ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lengkapin profilnya, foto, terus foto yang latar belakang ini lengkapin aja. Nah, beres itu baru Bapak Ibu udah siap tuh buat ngiklan. Ya, itu langkah yang pertama. Nah, terus apa yang diiklankan? Nah, yang diiklankan itu sekarang ini orang itu lebih senang melihat video daripada melihat foto atau gambar. Nah, berarti yang diiklankan adalah video. Ya, nah videonya kita ngambilnya di mana? Nah, karena PT Base ini lagi viral di TikTok, Bapak Ibu bisa mengambil bahan-bahan video yang diiklankannya itu yang di TikTok. Bapak Ibu tinggal buka aja TikToknya tuh. Buka TikTok, lalu buka cari video-video yang penontonnya di atas 200 ribu. Contoh, misalkan nih, contoh. Misalkan ada video Kang Isan nih, yang penontonnya di atas 200 ribu nih, yang kemarin tuh yang solawat tuh ya. Nah, itu bisa di-download ya. Nah, tapi downloadnya jangan dari TikToknya. Ini saya ajarin nih cara downloadnya. Bapak Ibu buka TikTok, ini saya ajarin cara downloadnya nih, biar Bapak Ibu nggak ngebayang-bayang ya. Singkatnya sih tinggal klik salin tautan aja. Nah, misalkan nih, Bapak Ibu buka TikTok saya nih, misalnya ya, biar cepet aja. Yang belum follow, follow dulu ya, Muhammad Reza Official. Ini Alhamdulillah Kang Isan followernya nambah lagi dari 134 ribu jadi 149. Nah, cari videonya yang penontonnya itu di atas 200 ribu. Tapi lihat dulu isi videonya apa. Kalau misalkan doa atau enggak motivasi, jangan di-download ya. Tapi cari yang penontonnya itu di atas 200 ribu. Nah, misalkan inilah yang 2,5 juta nih. Nah, cara cara downloadnya tinggal klik. Bentar-bentar. Ada suaranya. Nah, tinggal klik yang tanda panah nih. Tanda panah. Cari ibu rumah tangga yang ingin dibimbing. Nah, klik yang tanda panah, cara downloadnya ya, tanda panah ini. Lalu klik salin tautan. Jangan di-download gini nih, simpan video. Nah, jangan klik yang simpan video, karena nanti ada nama TikToknya. Tapi klik yang salin tautan. Nah, setelah klik link salin tautan, Bapak Ibu bisa buka Snaptik di Google.
Misalkan Snaptik. Nah, tinggal di sini paste aja. Paste. Mana nih? Nah, tinggal di paste. Setelah itu klik aja download. Nah, nanti videonya terdownload. Nah, ini ada dua pilihan, ada download biasa sama download HD. Nah, bagusnya yang mana? Yang mana aja bisa sih. Kalau ngiklan Facebook mau download kualitasnya rendah juga nggak apa-apa. Misalkan klik download aja ini. Kalau yang HD agak gede file. Tapi rekomendasinya yang mana ya? Rekomendasinya yang HD. Biar gambarnya nggak pecah. Nah, setelah di-download, nih Bapak Ibu cara ngiklannya ya. Bapak Ibu tinggal posting di sini nih. Nah, ini saya kasih tahu cara postingnya. Biar muncul tombol WhatsApp. Mana sih? Nah, karena banyak juga yang salah ketika posting juga salah, jadi tombol WhatsApp-nya nggak muncul. Nih, misalkan, ini saya yang mana aja ya bebas ya. Inilah misalkan. Nah, setelah muncul seperti ini, klik yang titik tiga di kanan bawah tuh, klik. Nah, kan WhatsApp, klik. Nah, cara ngeceknya tinggal kita geser aja ke bawah layarnya tuh, berarti kan muncul di bawah tuh. Ada WhatsApp kan. Nah, setelah itu tinggal kita kasih caption. Captionnya apa? Captionnya bebas. Ya, mau pendek, mau panjang, misalkan cuman mau dibimbing bisa lunas hutang. Nah, dan tidak wajib pakai stage ya. Klik aja. Posting misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, contohnya kayak kayak videonya ini nih, Bu Novirati nih. Nah, ini saya iklanin waktu itu. Sampai 3,6 ribu penontonnya. Nah, terus cara cara ngiklannya gimana? Tinggal kita klik promosikan aja. Promosikan. Nah, di setiap handphone tuh beda-beda. Biasanya ya ada yang otomatis tampilannya seperti ini langsung, atau ada yang mengarahkan langsung ke harga. Nah, kalau yang mengarahkan langsung ke harga, kliknya yang manual. Di bawah tuh biasanya ada tulisan manual lah gitu. Nanti muncul seperti ini sama. Nah, terus cara ngiklannya gimana? Yang pertama Bapak Ibu pilih dulu target. Nah, targetnya jangan yang otomatis. Kalau otomatis itu biaya iklannya tinggi banget, mahal lah intinya ya. Jadi Bapak Ibu fokus supaya dapat calon mitra yang banyak aja, dapat database yang banyak aja. Tinggal klik mendapatkan lebih banyak pesan. Jadi Bapak Ibu fokus supaya banyak chat yang masuk. Nah, setelah itu, setelah target, Bapak Ibu pilih, nah, aplikasi berkirim pesan. Nah, kalau messengernya tidak dihilangkan, jadi nanti orang-orang itu akan menghubungi ke messenger Facebook juga. Nanti Bapak Ibu kewalahan ngebalasnya. Daripada Bapak Ibu kewalahan, mending fokusin aja di satu ke WhatsApp. Jadi centang messengernya dihilangkan. Nah, setelah itu langsung ke umur nih, pemirsa ya. Nah, baru tentukan nih, kira-kira mau dapat calon mitranya itu umurnya berapa. Kalau saya saranin umurnya yang produktif aja. Minimal umurnya di 28 tahun. 28 itu udah produktif lah, udah matang pemikirannya gitu. Dia udah mikirin masa depan, biasanya kebanyakannya dan lain-lain. Kalau umurnya 18 tahun sampai 25, biasanya masih mikirnya tuh main-main gitu. Belum memikirkan masa depan biasanya. Dan umur maksimalnya saya saranin umurnya di 50 tahun ya. Kenapa 50 tahun? Ya sekarang gini, kalau misalkan di set umurnya 60 tahun, Bapak Ibu mau punya mitra umurnya 60 tahun gitu. Jadi umurnya yang 50 tahun aja. Nah, beres itu klik simpan pemirsa. Nah, setelah itu Bapak Ibu estimasi anggarannya nih, kira-kira mau ngabisin biaya berapa.
ya. Untuk belajar saya saraninnya di 20.000 sehari, 3 hari ngiklannya. Berarti ininya isi 60.000 3 hari ya buat belajar nih. Buat belajar jangan gede-gede. Nah, 3 hari. Nah, ini biaya iklan tuh 60.000 plus PPN 10%. Jadi totalnya 66.000. Nah, terus terakhir Bapak Ibu tambahkan saldonya, tambahkan dana di sini, tambah dana. Nah, kalau di yang lain biasanya jumlahnya ini 300.000. Kalau masih 300.000, Bapak Ibu tinggal hapus aja. Nah, kalau ngiklannya biayanya 66.000, ngisinya jangan bulat 66.000, harus dilebihin 70.000 misalnya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih transfernya mau ke bank apa. Beres itu udah ditransfer, nanti saldonya masuk, langsung Bapak Ibu tinggal promosikan postingan sekarang. Nah, insya Allah itu calon mitra Bapak Ibu nggak akan habis-habis dengan seperti itu. Ya, banyak banget yang, bentar, saya stop dulu nih. Nah, banyak banget calon mitra yang masuk ya, dan alhamdulillah beberapa mitra saya, salah satunya lah ya, salah satunya yang di Aceh itu 1 poin lagi mau dapat new ambassador 20 juta gara-gara Facebook Ads ya. Jadi dia kehabisan calon mitra lah intinya. Itu akhirnya ya solusinya udah ngiklan aja lah. Saya ajarin lewat chat ya, cuman screenshot aja itu 1 orang. Terus ada lagi yang dari Purwokerto ya, Pak Yai. Saya ajarinnya video call kalau itu. Saya ajarinnya video call, dia pakai 2 handphone, saya ajarin. Nah, akhirnya bisa tuh ya dapat database banyak banget tiap hari sampai WhatsApp-nya keblokir. Saking banyaknya WA yang masuk. Gitu. Terus ada Pak Fatoni itu yang masih ngiklan. Tapi di online ini Bapak Ibu, kuncinya kita bisa dapat database yang banyak. Nah, kuncinya supaya bisa dapat mitra banyak pun, nah Bapak Ibu harus bisa follow up-nya. Nah, harus rajin follow up. Jadi di follow up setiap hari ya. Nah, follow up-nya gimana? Ya tinggal di chat aja. Udah dipelajarin belum? Udah nyimak belum penjelasannya? Nah, terus si calon mitra yang masuk ini ke WhatsApp Bapak Ibu nanti di presentasinya gimana? Nah, di presentasinya dimasukkan ke WhatsApp grup khusus untuk presentasi online. Jadi kita jelaskan di situ. Terus kita juga undang lewat Zoom. Ya, makanya setiap Kamis ini kita mengadakan Zoom untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Mantap ya. Nah, Pak Faton ini lagi saya godok untuk cara follow up-nya. Ya, database-nya udah banyak, cuman follow up-nya yang kurang. Nah, berarti nanti tinggal belajar cara follow up-nya ya Pak Faton ya. Singkat mengenai online ya. Terus kalau misalkan di TikTok gimana? Nah, kalau di TikTok ya, kalau di TikTok Bapak Ibu harus rajin konten. Ya, intinya harus rajin buat konten tiap harinya. Misalkan Bapak Ibu belum belum bisa bikin konten atau misalkan masih malu-malu nih buat bikin video. Nah, saya kemarin bikin akun TikTok baru, itu khusus untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang belajar TikTok. Ya, bisa nggak sih kita nggak bikin video, tapi bisa dapat database yang banyak. Bapak Ibu bisa lihat TikTok saya yang baru, Capai Melarat Segera Merapat. Nah, itu ada konten-konten video saya, kebanyakannya cuma ngedit video aja. Video-video yang di GSS tuh saya edit satu-satu. Terus ada video, ada foto saya, foto doang nih, tapi saya kasih backsound, backsound itu backsoundnya Yatsu kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus ada video kemarin waktu trending net di Bandung sama Kang Isan, saya cuma video-video doang, pakai backsound punya orang lain, itu FYP juga sampai 16.000 kalau nggak salah terakhir tuh, sampai 17.000, dan itu menghasilkan database yang banyak. Nah, jadi kalau di TikTok intinya terus bikin konten yang banyak, tiap minimal satu aja. Gitu. Terus untuk nambahin followernya gimana biar cepet? Nah, kalau nambahin follower cepet paling gampang ya, paling gampang Bapak Ibu bikin konten doa, itu paling gampang. Ya, banyak konten Bapak Ibu bisa contek ya, jangan diambil videonya terus diupload ulang, jangan. Ya, tapi Bapak Ibu contek aja kata-katanya. Nah, backgroundnya itu Bapak Ibu misalkan boleh download di Google, boleh apalagi ya, figura yang ada tulisan
Arabnya boleh gitu. Kasih teks misalkan seperti contohnya, misalkan tinggal di screenshot aja contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa tiru ya. Nah, yang ditiru tulisan yang ada di video sama hashtagnya yang ditiru. Nah, terus di postingnya TikTok bagusnya jam berapa? Di TikTok itu bagusnya jam 11 sampai jam setengah 1 siang, ya kalau siang. Kalau sore jam 3 sampai setengah 5. Nah, kalau malam jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Jam upload TikTok, ya. Kalau update-nya, Bapak pengen tahu di Google aja. Misalkan jam upload TikTok Kamis misalnya. Itu kelihatan keluar di situ semua di Google ya. Nah, itu tentang online singkatnya seperti itu, Kang Isan. Mantap, ngeri 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 ya. Jadi intinya cek aja tuh ya TikTok kita, di follow Kamil sama Muhammad Reza Official. Saya juga masih banyak nyontek ke Kang Reza. Cuman video pakai background yang begini, yang FYP itu juga bisa memudahkan kita untuk bisa cepat FYP juga. Yang penting mah terus belajar, jangan jangan mengeluh, pokoknya istiqomah terus belajar sama yakin pasti dapat gitu loh ya. Jangan sampai belum apa-apa, aduh saya takut nggak bisa, aduh susah. Nah itu yang menjadi membuat kita mindsetnya di awalnya susah, ya Allah kasih kesulitan gitu ya. Jadi kita juga, saya sama Kang Raja ini dulunya nih belajar kemana-mana, ke sini oh ngambil ilmu ini, ke sini ngambil ilmu ini. Jadi kita juga bukan hanya ke mentor kita saja belajar Bapak Ibu ya, kadang kita di pertemuan besar ketemu sama tim lain, usai belajar kayak di TikTok juga kita kan bisa lihat nih tim-tim lain yang lagi bagus mana, oh gue saya contek nih caranya, oh dia bikin video seperti ini. Jadi saya setiap ke pertemuan itu benar-benar dijadiin bukan hanya datang tapi sambil ngonten gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pun kalau yang datang ke home base atau yang di daerahnya ada seminar secara offline itu datang bukan hanya untuk datang tapi maksimalkan untuk bikin video, bikin wawancara dengan teman-teman mentor yang sudah dapat ambasador. Jadi betul-betul setiap langkah kita membangun branding Bapak Ibu ya, karena saya, Kang Reja, dan teman-teman lain juga bisa dapat closingan ini nggak hanya dibangun dalam satu malam atau satu hari, tapi terus sambil belajar, ketemu sama Pak Enggar belajar, ketemu sama Pak Adan Haris belajar lagi. Jadi kuncinya adalah ya harus rajin nyontek. Mau offline, mau online, ya harus rajin nyontek. Kalau zaman sekolah kan dilarang nyontek, justru di sini wajib fardu ain nyontek. Ya, terima kasih Kang Reja ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ya ada yang masih kurang paham, nanti kita kan ulang-ulang lagi trainingnya kan, nanti awal bulan materinya apa, minggu kedua apa, jadi kita akan terus berkesinambungan. Jadi jangan sampai teman-teman absen di setiap yang namanya rutin training online ya. Nah, Nah itu cuman dari ini, Kang Reza. Kang Isan, Hmm. jangan ada yang japri saya ya. Pokoknya nanti kita insya Allah buka kelasnya ya. Jadi saya nggak menerima sharing digital marketing, belajar Facebook Ads, belajar TikTok secara WA pribadi ke saya ya. Karena pasti nggak akan kebales ya. Mitra-mitra saya aja chatnya sore saya bales, chatnya pagi saya bales sore. Gitu. Jadi nanti Itu. kita insya Allah buka buka kelasnya lagi. Kemarin kita buka kelas di Homebase HSC sama di markas Sahabat Karib di Jogja. Nah, nanti kita nunggu nih instruksi dari mentor kita, founder HSC, Pak dan Bu Novirati, buka kelasnya lagi kapan, Bapak Ibu segera daftarkan diri untuk belajarnya ya. Jadi karena memang lebih efektif tuh belajarnya ketemu ya. Kalau lewat chat sebetulnya saya bisa ngajarin, cuman karena banyak mitra-mitra saya pun yang minta diajarin gitu ya. Nah, jadi pasti saya nggak akan bisa balesin semua chat masuk. Karena kan banyak juga database yang masuknya perlu dibalasin juga, perlu di follow up juga. Jadi nanti lebih baik ketemu aja ikut kelasnya ya. Jadi jangan ngejapri ke saya ya, minta diajarin ya. Nah, terus satu lagi lupa nih, lupa ada yang lupa. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang ada yang banyak yang lupa nih. Kenapa sih mitra-mitra kita ini, nah dia nggak pernah ikut Zoom misalnya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu lupa nginfoin satu-satu. Nah, yang efektif itu cara nginfoinnya gini. Nah, di WhatsApp ini ada fitur yang namanya pesan siar.
Bapak Ibu masukin tuh nama mitra-mitranya semua. Ya, mitra-mitra khusus Bapak Ibu aja. Jangan semua mitra PTBS dimasukin. Ya, misalkan mitra-mitra saya yang pada gabung di TikTok nih misalnya. Nah, saya masukin semua. Nah, supaya dapat infonya. Nah, supaya apa ya mitra-mitra Bapak Ibu bisa ikut Zoom-nya gitu. Bisa ikut pembelajaran dan lain-lain. Nah, gak usah dijapri satu-satu, bikin pesan siaran supaya informasinya semua dapat. Karena kalau di grup itu biasanya tuh ada yang nyimak, ada yang enggak. Ya, saya bikin bahkan sampai bikin pesan komunitas tuh. Saya masukin ke situ biar apa? Biar semuanya kena. Nah, tapi Bapak Ibu yang masuk grup, jadi Bapak Ibu harus nyimak juga grupnya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak nyimak grup, informasi apapun kan ada di grup pembinaan tuh. Kalau Bapak Ibu nggak nyimak grup, nah artinya Bapak Ibu tidak mementingkan bisnis ini. Ya, sampai teriak-teriak di grup misalnya, saya kok nggak dibimbing sih, nggak dibina sih, gitu kan. Jadi giliran giliran Bapak Ibu butuh gitu ya, harus kita respon. Giliran kita sering share informasi di grup, nggak Bapak Ibu respon, nggak adil dong. Jadi Bapak Ibu Nah, pastikan nyimak ya, gitu. Ya ada udah nggak gitu ya aja di Kang sini Isan, orangnya terima ya? kasih. Oke, siap. Ada nggak ya orangnya kayak begitu ya? Info lambat semua. Oke, terima kasih Kang Reja. Ya, jadi untuk teman-teman sambil maksimalkan dulu ya database offline-nya habiskan sambil membangun database lewat online. Tadi secara organik dulu lah minimal ya dengan cara like dan komen terus kita DM orang-orang yang memfallback kita. Itu paling mudahnya. Sampai tukeran nomor WA, tanya kesibukan, tanya kota, terus sambil tukeran nomor WA, setelah itu diarahkan masuk ke grup WA khusus calon mitra gitu ya. Nah, kalau yang tadi Facebook Ads berbayar ya, kita sendiri yang menentukan mau berapa gitu ya. Ya tetap mau online juga sama ngeluarin duit, mau offline juga sama ngongkos, tapi terserah mau yang mana, yang penting database selalu bertambah. Nah, teman-teman, ya tadi online. Nah, ini saya pengen ngajak juga testimoni yang secara offline yang hari ini dapat closingan priority. Wah, ngeri. Di sini ada peraih Big Ambassador Ibu Dwi. Ibu Dwi Sulistiorini dari Ponorogo. Maghrib dapat info Bu Dwi bisa closing priority. Wah, Masya Allah. Secara offline kah itu, Bunda? Offline Jumat Ah, kemarin, baru wah, Jumat. banget kemarin ketemu hari ini kan langsung transfer priority. Nah, tadi Priority. kita udah belajar tentang online. Coba sekarang kita mendengarkan bagaimana testimoni lewat offline hari ini bisa closing priority. Silakan Bunda sambil berkenalan dengan Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, mitra-mitra PTBS ya, mentor-mentor yang luar biasa, dahsyat, Masya Allah. Salam kenal, saya Ibu Dwi Sulistiorini dari Ponorogo. Kecilin dikit, nak. Jadi, kalau Kang Reza itu kan spesialisnya di online ya. Kalau saya tuh online nggak seberapa ngerti, jadi saya tuh lebih baik offline. Jadi setiap ketemu orang, siapapun, dimanapun, saya selalu memberikan informasi berupa flyer. Jadi flyer itu isinya solusi lunas hutang bebas riba, yang kepingin umroh, yang kepingin penghasilan 400.000 sehari, yang kepingin dapat motor saya, langsung nomor saya, kemudian nama saya dan nomor saya. Itu aja sih. Jadi kalau saya tuh nggak ada kiat-kiat yang luar biasa, nggak ada. Intinya pokoknya kita berbagi informasi, terus kalau yang untuk di TikTok itu biasanya suami saya yang masuk ke TikTok, ke Facebook itu suami saya. Kalau saya nggak bisa soalnya. Jadi beliau video saya seperti itu nanti dimasukkan ke TikTok seperti itu. Jadi kalau saya sendiri berjalannya itu memang begini. Hari ini saya catat. Hari ini saya catat siapa hari ini yang mau saya follow up. Itu saya catat. Setiap hari paling tidak 5. Masya 5 Allah. orang saya catat. Saya nggak ngerti dia closing atau tidak. Yang penting saya follow up. Besok saya follow up baru lagi 5 orang sambil menanyakan yang kemarin.
Itu yang saya lakukan. Terus pertemuan rutin itu setiap Rabu di rumah ya. Kemudian mitra-mitra kalau minggu biasanya saya keluar kota di rumahnya mitra-mitra home sharing seperti itu. Minggu besok saya ke Nganjuk, itu ada 2 sesi. Jadi saya lebih ke offline, memang lebih ke offline. Jadi saya rasa kalau kita bertemu, itu saya menjelaskan, itu lebih ngena. Jadi saya tuh enggak pernah bicara produk, jujur, saya enggak pernah bicara produk. Karena apa? Ya hari gini orang itu enggak punya uang. Hari gini orang itu butuh solusi gitu loh. Saya enggak pernah jualan produk, saya enggak pernah menawarkan produk. Kalau toh pun ada orang yang sekiranya agak kelihatannya kaya, terus kemudian nggak butuh uang, kelihatannya dia jaim-jaim, langsung saya tembak pakai power honey. Pak, saya punya madu, jos, dah. Pokok hari ini Bapak beli ya 1 paket, 11 box, nanti tak kasih bonusnya 5. Wis khusus Bapak. Bapak boleh mau ngambil sembuh barang, boleh mau tanaman. Oh iya, saya punya anggrek, alhamdulillah. Mau sawit, mau alpukat, mau durian, mau padi, pokoknya terserah jenengan. Pokoknya jenengan wajib coba malam ini untuk power honey. Saya bilang gitu. Ibu, silakan pakai Crystal V sama kolagen. Besok cerita ke saya. Pokoknya gitu. Wes titik. Saya nggak pernah ke produk yang lain nggak pernah, apalagi kalau untuk padi itu harus 4 bulan, sawit harus 3 bulan, waduh kesuwen. Saya pokoknya mau yang 1 hari itu bisa testimoni, udah gitu aja. Sama orang yang stroke itu mau tidak mau harus belanja yang 4 produk itu, wajib hukumnya, pokoknya ada kolagen, Alkabes, Hubs Pro, Ecovico, Bimek itu wajib. Begitu mereka minum semalam, besok langsung bilang, enakan badanku, wes closing langsung. Saya nggak pernah, sekarang kan banyak produk ya, produknya ada 250 lebih, nggak ngurus saya nggak ngurus produk. Yang penting sampean waras, setelah waras nanti sampean iso cerita. Kalau sampean iso cerita, teman-temannya nanti silakan dikumpulkan, saya datang. Udah begitu saya datang, saya sampaikan, mau ndak lunas utang? Mau Bun, mau ndak umroh? Mau ndak sampean saya bantu dapat penghasilan sehari 400.000 sampai 12.400.000? Mau. Terus ini tadi saya tanya, kalau jenengan mau closing, maunya mau closing priority apa closing yang basic? Kalau basic persiapan gagal, kalau priority persiapan sukses. Priority Bun, ada uangnya, ada, transfer sekarang, sudah transfer. Saya nggak pernah lama-lama. Dia yang saya ceritain, mau oke, nggak mau nggak apa-apa, nggak usah saya di PHP. Jadi saya memang modelnya orangnya nggak mau ya oke, nggak mau ya nggak apa-apa. Tetangga saya kasih, ini loh Bun, gini. Oh Bun, saya nggak tertarik, ya udah, saya diblokir. Begitu diblokir, ternyata suaminya stroke. Nah, begitu suaminya stroke, lari ke rumah saya, mintalah obat herbalnya, kasih 1 paket, sembuh. Sampai sekarang gabung eksekutif. Ya udah, buka dulu blokirnya saya. Udah. Jadi nggak apa-apa, ditolak itu nggak apa-apa, artinya dia belum paham. Ditolak saya oke, diblokir saya oke, nggak mau balas WA saya oke. Pokoknya dicemooh sampai dibilang, Mbak nggak bisa makan ya kalau ajak-ajak orang umroh. Nah, gitunya. Saya bilang, loh saya kesini itu keluar uang bensin, keluar tenaga. Saya PNS loh, saya bilang gitu. Mbak apa? Ibu rumah tangga. Lah, saya itu masih enggak ke sini, saya gajinya tanggal 1. Saya bilang gitu. Jadi kita niatnya syiar, Mbak. Syiar Baitullah, kita syiar bagaimana membantu orang lunas utang bebas riba. Kalau Mbak sudah merasa cukup, lebih baik Mbak itu membantu orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Halah Mbak, saya enggak butuh seperti itu. Oke, enggak masalah. Jadi nggak usah diambil hati, dimaki, nol aja. Jadi mereka itu nggak mungkin bikin kayak kita. Udah nggak usah dipikir. Pokoknya ada orang nyaci, maki, nolak, itu nol aja. Wis, nggak usah masuk hati, nggak usah masuk pikiran. Karena itu yang ngotori pikiran kita seperti itu. Gitu. Semakin kita ridho, semakin kita ikhlas, tambah ditolak, itu nanti tambah terus rezekinya. Gitu. 24 hari loh saya dapat mobil. Masya Allah. Iya,
nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya mikirnya begini, kalau di PNS mana mungkin 1 tahun sekali saya dapat mobil motor. Di sini saya setiap tahun dapat motor, dapat mobil. Nah, bagi teman-teman yang memang masih mau ragu, ya ragumu rugimu gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau berjuang benar-benar, ya langsung memang ayo priority, nanti saya gaspol kan. Nanti kita bimbing, kita bina paling tidak 25 Desember 2025 harus sudah keluar mobil dan motornya gitu. Jadi harus sudah punya periode apa ya, harus sudah punya rencana-rencana lah. Untuk yang setiap closing ini itu harus digencar sampai dia gajian. Gitu, jangan dicul dulu. Orang bergabung itu bantu sampai gajian gitu. Itu sih kuncinya. Enggak ada Jadi Bunda, istimewa. kalau Bunda misalkan kan ini lewat offline ya, nama atau bagaimana? Coba boleh nggak dicontohin, disimulasikan kalau Bunda ketemu orang atau bagaimana? Flyer. Jadi saya bikin flyer itu memang saya desain apakah Anda ingin lunas utang, apakah Anda ingin ke Baitullah, apakah Anda ingin tambahan penghasilan, apakah Anda kepingin dibantu miliki kendaraan, cash tanpa DP, tanpa cicilan, nah seperti itu. Langsung hubungi, jadi nggak ada PTBS, nggak ada saya Nggak ada kasih. tulisan PPDS ya? Cuman tulisan itu saja. Nah, itu sama Bunda langsung dikasihin ke orangnya itu biasanya gimana sih? Boleh disimulasiin nggak? Saya biasanya kan ke masjid. Saya bagi itu ke Hmm. masjid. Jadi rata-rata sampai mitra-mitra saya yang baru itu dari masjid. Atau di Car Free Day. Car Free Day itu saya misalkan bawa 400 lembar gitu. Ya udah, permisi Bunda, permisi Bapak, permisi Ibu, permisi adik. Saya kasih semua, walillahi ta'ala saya kasih gitu. Nanti 1 minggu itu pasti ada yang closing reguler gitu. Masya Allah. Ya udah, pokoknya nothing tulus saja, ngasih gitu aja. Nanti lama-lama kan berkembang sendiri. Sudahlah, Mantap. pokoknya lakukan. Terus. Nggak usah berhenti. Nggak peduli mau closing, mau nggak closing, nggak apa-apa. Nggak closing sekarang, 2 tahun lagi pasti closing. Biasanya gitu. Yang nolak sekarang, 1 tahun lagi pasti kembali. Gitu. Karena tambah hari kok melihat katanya, kok tambah bangun lagi gitu. Bingung dia. Nah, akhirnya ya itu. Jadi mereka Akhirnya kayak, sendiri yang kaget melihat prestasi kita ya Bunda ya? iya, jadi tunjukkan dengan prestasi. Nggak usah mangkel, nggak usah cemberut, nggak usah baper. Pokoknya apapun yang sifatnya negatif, nggak usah ditelan, nggak usah dipikir, nggak usah dibatin. Dah. Apalagi kalau misalkan ada orang, Bun, ini loh orang ini menolak saya. Biarin, nggak apa-apa. Lu pun kok gitu lah, emang kenapa? Menolak memang mau nangis, saya bilang gitu. Nangis ya nggak mungkin closing. Biarin aja, minta doa sama Allah, ya Allah ganti yang lebih baik gitu. Mantap. Nih Bapak Ibu teman-teman, kalau yang saya lihat inti dari Bunda Dwi ini apa? Coba ngotot. Ah, nih buat Iya. pembelajaran kita semua, gimana caranya kita ngotot. Ya, Iya. Pasti sehingga bisa kok, luar biasa. pasti bisa. Kalau orang mau sukses itu ada 1001 cara. Kalau orang mau gagal itu ada 1001 alasan. Udah bedanya itu doang. Jadi kalau mereka itu Mantap. alasan, tok, ya memang mereka mempersiapkan gagal. Kalau mereka itu ada 1001 cara untuk sukses, ya wis apapun nanti Allah pasti tolong. Itu aja. Allah pasti tolong. Ya namanya kita ada sandungan, ada penolakan, ada kadang kurang transport, itu biasa. Biasa, semua ngalamin itu, semua ngalamin. Jadi ada resesi dunia juga ada, pokoknya semua ngalamin. Jadi nggak usah baper, Bun, aku mau ke sana tapi kan aku nggak punya uang. Ya, saya gabung dulu aja jualan cincin. Udahlah, nggak usah pamer. Kalau bilang, Bun, aku belum bisa gabung, utangku banyak. Justru utangnya banyak itu, cepat gabung, nanti 1 bulan bisa dapat mobil. Saya bilang gitu. Kalau semakin utangnya banyak, ya semakin ngotot. Kalau utangnya banyak, semakin lemes, ya kapan suksesnya, gitu. Mantap, Jadi memang mantap. mental. Yang kita harus ubah itu adalah mental kaya. Nah, seperti itu. Kita harus punya mental kaya. Mental pejuang, jangan mental
melempem, apa mental melempem itu ya? Mental Mental tempe. pecundang. Mental pecundang. Terus bismillah. Pokoknya the power of emak-emak gitu loh. Siap, siap. Oke, teman-teman ya, keren banget Iya. nih ya malam ini kita belajar baik dari segi online kita dapat ilmu, dari offline juga dapat banget ilmunya ya. Itu Bunda kayaknya ada yang nanya, boleh nggak nanti dikirimin mungkin di grup contoh playernya Bunda biar Oke. teman-teman yang lain pengen bikin juga mungkin untuk di daerahnya. Boleh ya Bunda ya? Nanti saya kirimin. Oke, nanti kita tunggu teman-teman, Bapak Ibu ya. Nanti contoh player seperti yang Bunda suka bagi-bagikan ke orang-orang di Car Free Day, di masjid, apa segala macam gitu ya. Nah ini jadi intinya Bapak Ibu, nggak ada alasan lagi untuk kita nggak berhasil di usaha ini. Tadi secara online diajarin, baik itu secara apa namanya, tanpa berbayar, terus yang berbayar diajarin. Secara offline-nya juga diajarin. Nih kalau teman-teman udah diajarin kayak begini masih nggak dapet hasil. Nah ini ada yang salah dengan diri kitanya ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi inspirasi, jadi motivasi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2025 bertabur prestasi ambasador Harus tim. sukses. Harus sukses. Masya Allah. Oke. Hari ini ada yang tembus motor mitra saya. Masya Allah. Masya Allah, tuh ya. Jadi Bapak Ibu, Keren nanti banget. tingkat kebahagiaan kita itu bukan kita dapat ambasador, tapi Bukan. mencetak mitra-mitranya Saat tembus mitra kita ambasador. sukses, itu kita luar biasa senengnya. Masya Allah, luar biasa. Keren, keren, keren. Ya nanti. Bukan orang biasa, ini orang kaleng-kaleng, Masya Allah. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Mantap ya malam ini ya. Beruntung nih 169 orang yang menyimak malam ini dapat charging energi. Baik secara online dan secara offline. Tinggal apa yang kita pelajari, mari kita aplikasikan di lapangan. Ya, karena ciri sukses adalah bukan ketika kita belajar. Tapi ciri sukses adalah ketika apa yang kita pelajari, kita aplikasikan di lapangan. Ya, tahun 2025 nggak ada tawar-menawar lagi. Harus naik panggung Grand Success Seminar ya. Mau nanya apa? Silakan yang mau nanya. Tior Namanik boleh. Silakan. Mau nanya apa sebelum kita tutup? Ya, jadi udah nggak ada alasan lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan yang mau nanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau ada orang yang kita prospek malah mau pinjam duit gimana? Ya udah nggak usah dilayanin. Mohon maaf Pak, kita bukan koperasi, kita bukan pinjol. Ya, jadi kita ini bukan mau ngasih uang, tapi ngasih peluang. Ya, daripada ngasih ikan lebih baik ngasih alat pancingnya biar bisa mancing sendiri dapat ikan. Oke? Bahkan kita bukan alat pancing, tapi kita ngasih jaring biar dapat ikannya lebih banyak. Jadi saya biasanya jawab begitu. Saya mohon maaf bukan ngasih uang, tapi ngasih peluang. Kalau ngasih uang cuma sekali, tapi peluang Anda bisa dapat berkali-kali. Begitu ya. Ya, boleh silakan Bu Tion Namanik. Itu udah dibuka mic-nya. Silakan. Iya dong, Oke, harus yakin. Harus yakin. halo. Ya, gimana Bu? Mau nanya apa Bu? Mau nanya Pak Ihsan, tadi Ibu Dwi itu mengatakan menawarkan paket priority. Apakah Hmm. paket priority itu khusus satu jenis, misalnya hanya pupuk yang ditawarkannya begitu atau campur-campur begitu? Itu saja. Oke, terima kasih Bunda ya. Jadi untuk pilihan paket bergabung mau paket apapun, baik itu basic satu paket, reguler tiga paket, bisnis 7 paket, eksekutif 15 paket, priority 31 paket. Untuk pilihan produk itu bebas, silakan Bapak Ibu pilih sendiri sesuai kebutuhan yang mau Anda pakai. Ya, boleh dari misalkan dari satu paket dapat 16 pipi atau 16 box. Saya pengen kolagennya 3, skincare-nya misalkan serumnya 1, day cream-nya 1, terus ada pupuknya 3.
Bebas, pokoknya totalnya ada 16 kalau satu paket. Kalau 31 paket ya berarti 31 dikali 16 sekian lah totalnya. Jadi bebas pilih Bunda ya, sesuai kebutuhan yang mau dipakai biar tidak mubazir gitu ya. Maksud saya Eh, kan Pak, yang ditawarkan oleh Ibu Dwi itu yang sejenis atau yang campur itu maksudnya. Kok bisa? Nah, jadi gini, Hmm. kalau Bunda Dwi kan lihat orangnya situasional. Tadi diceritakan oh, orang ini orang kaya, terus udah berumah tangga. Jadi dia nawarinnya tentang power honey, biar jos. Buat istrinya itu dikasih apa tadi namanya produk yang untuk kewanitaannya gitu loh. Ada Forgasmic, ada Crystal V. Jadi beliau Oh, itu nggak main di banyak produk gitu. Jadi situasional ngelihat orangnya Bunda. Kalau ada orang yang sakit stroke, kita tawarin yang herbalnya gitu loh. Gitu. Jadi ketika orang gabung itu kan kita bisa kasih katalog. Nah, silakan orang tersebut pilih mau yang mana. Nah, kita ikut merekomendasikan. Misalkan contoh, Bu, Pak, ini katalognya. Tapi kalau mau nanya bestsellernya, nah saya biasanya tunjukin. Kalau bestseller itu ada kolagen, ada Hubs Pro, ada Bimex, ada Alkabes. Nah, kita kasih tahu bestsellernya gitu loh. Jadi biar kita kasih pandangan supaya orang tersebut ngambil nggak hanya asal ambil gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang akan dipakai. Begitu ya, Bun ya? oke Pak, oke. Terima kasih ya Oke, Pak. siap. Gitu. Kalau perlu paketnya pupuk semua. Iya, kalau Bang Rian kan emang punya lahan jadi pupuk semua. Lah kalau kita yang di kota nggak ada tempat lahan, masa mau dikasih pupuk Bang Rian? Ya, jadi situasional tergantung orang ini mau ambil di segmentasi yang mana. Gitu ya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu sudah ya. Berarti intinya harus yakin pada diri sendiri ya iya dong. 95% keyakinan, 5% hanya teknis. Ya, kalau orang udah yakin, misalkan aduh saya nggak tahu bisa jadi so tahu, ngejelasin ke orang bisa jadi so tahu, yang penting closing. Itu kalau orang udah yakin. Karena gini, kalau Anda nggak yakin, gimana mau meyakinkan orang lain, Anda ini sendiri aja nggak yakin, yakinkan dulu diri kita, closingkan dulu diri kita, baru closingkan orang lain. Kalau Andanya ragu setiap Anda bercerita ke orang, yang ditangkap orang adalah keraguan. Kalau kitanya yakin cerita ke orang, maka yang akan ditangkap adalah keyakinan. Kan? Ya, urutan follow up sih gimana setelah ada yang respon? Responnya maksudnya gimana dulu? Ya harus jelas kita buka obrolan dulu. Sudah tahu PTBS belum? Atau mau nggak lunas utang? Mau nggak penghasilan tambahan? Ketika orang nanya, oh emang gimana? Nah kebetulan Pak, Bu, besok ada penjelasannya lewat Zoom. Kalau ada seminar secara offline, arahkan ke seminar secara offline. Setelah itu, kita masukkan orang tersebut ke grup WA untuk kita follow up. Nanti di grup WA itu ada mentor-mentor kita yang bantu memberikan penjelasan atau nambahan info-info terkini, testimoni, apa segala macam. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, sudah jam 10. Ya, luar biasa malam ini pembelajarannya, ketemu lagi di Rabu depan. Ya, jadi pokoknya ingat Rabu malam waktunya belajar, ya. Kamis malam waktunya ngundang lewat Zoom. Ngundang calon mitra. Kalau Rabu malam khusus belajar, khusus mitra. Pastikan di 2 hari tersebut tidak ada yang namanya jadwal yang lain. Kalaupun ada yang jadwal lain sambil Anda nyimak lewat Zoom. Gitu ya. Biar apa? Biar ilmunya Anda nggak ketinggalan. Biar nggak jadi alasan lagi kalau nggak dapat hasil. Oke? Itu saja.